Baik anak-anak, untuk siswa-siswi kelas 7, Ibu ucapkan terima kasih yang sudah hadir di pembelajaran jarak jauh Ya maaf kepencet. Negeri 16 Kota Cirebon. Mohon kalian mute dulu ya. Oh iya. Baik, kita awali dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan pada hari ini kita bisa bertatap muka meskipun dalam media virtual ya. Tapi alhamdulillah, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam keadaan ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh meskipun kalian berada di rumah. Sebelum dilanjutkan pada materi prakarya kelas 7, di sini Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu guru yang mengajar di kelas 7 ya, meskipun kalian sudah tahu namanya, mungkin untuk secara langsung berhadapan baru kali ini ya, meskipun secara daring. Ibu akan perkenalkan dulu untuk guru yang mengajar di kelas 7A sampai D adalah Ibu sendiri. Mungkin kelas 7A sampai D sudah tahu nama Ibu ya. Ya, Ibu Nani Suryani. Tuh. Kemudian untuk kelas 7E dan F, sini ada Ibu Hajar Retno Adriani ya. 7F dengan Ibu Retno. Kemudian kelas 7G dan H ada Ibu Supriyatin. Assalamualaikum anak-anak 7G. Alhamdulillah hari ini kita bisa tampil bertiga ya, membawakan materi prakarya untuk bab 1. Kita akan belajar tentang kerajinan bahan lunak ya. Mohon kalian siapkan. Kalau ada hal-hal yang penting dicatat, tapi kalaupun tidak juga cukup dengan menyimak dan memperhatikan ya. Karena nanti insya Allah Ibu akan share materi yang akan disampaikan hari ini melalui Google Classroom. Oke, sudah siap semuanya untuk mengikuti pembelajaran? Ya. Oke, terima kasih. Mari kita mulai dengan pembelajaran hari ini. Oh iya, ada yang terlewat ya. Sebelum memulai aktivitas, kita sama-sama berdoa dengan bersama-sama membaca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya, kalian simak baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, ini tadi ya, Ibu sudah memperkenalkan. Baik, tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama adalah dapat menyebutkan jenis dan karakteristik limbah lunak. Yang kedua, dapat menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kegiatan reuse dan recycle ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, coba kalau kalian amati ya. Nah, kalau kalian lihat ini ada gambar, coba ya, amati gambar apakah ini ya. Kemudian nanti kalian lihat juga sebelahnya, ya Allah, begitu banyak gunungan apa ini? Ya, nah, betul. Sampah, Bu. Ada limbah atau bisa dikatakan sampah. Nah, apa itu limbah atau sampah? Ya. Nah, kita pahami dulu ya, apa itu limbah atau sampah? Adalah sesuatu bahan yang terbuang
dari hasil aktivitas manusia sehari-hari. Bisa dipahami ya, anak-anak? Ya. Oh ya sebentar. Ketika Ibu menjelaskan, mohon suaranya di-mute dulu ya. Nanti ya. Sudah, Bu. Ya, siap. Oke. Kita lanjutkan. Tadi pengertian dari limbah atau sampah. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Ini adalah apa itu lunak? Ya. Lunak adalah sesuatu yang empuk, lembut, dan mudah dibentuk. Ya, jadi materi kita kali ini akan belajar tentang limbah lunak. Apa itu limbah lunak? Adalah limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang lentur dan mudah dibentuk. Ya. Berikutnya kita lihat jenis dan karakteristik limbah. Oke, jenis dan karakteristiknya. Kita lihat jenisnya dulu. Bu Retno akan menambahkan. Jenis dan karakteristik limbah lunak itu ada 3. Lunak organik, lunak anorganik. Udah di pos Nono. Pos dulu aja. Bentar ya anak-anak. Ini ya, udah ya. Ya. Jenis dan karakteristik limbah lunak itu dibedakan berdasarkan bentuknya, kemudian sumber, dan dari senyawa. Yang pertama berdasarkan wujud, yaitu ada bentuk limbah padat, cair, dan gas. Yang kedua itu berdasarkan sebentar dulu. Ya, biarkan dulu udah sampai sini aja. Oke. Imut aja. Yang kedua, Jangan dulu. oke, stop. Ya. Ya, baik. Ya, Ulangi lagi. Ibu ulangi. Limbah itu berdasarkan wujudnya itu ada limbah berupa padat, gas, dan cair. Sedangkan sumbernya kira-kira dari mana saja? Yang bisa jawab? Oke, Ibu lanjutkan. Sumbernya bisa dari pertanian. Oke, Pertanian. betul. Pertanian lagi. Industri, Betul. Berikutnya. pertambangan, Oke, satu lagi. Domestik. domestik, Apa itu domestik? dari rumah tangga, Oke, dari rumah tangga. Kemudian yang tertera, yang kalian lihat ini berdasarkan senyawa, yaitu limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu limbah lunak organik? Ya. Apa itu organik? limbah yang berasal dari alam, Limbah yang berasal dari alam. Oke, Alam. Jafir, Almadia. Bagus. Tip berikutnya yang anorganik. Siapa yang bisa bantu jawab, Ibu? Dari bahan Limbah yang berasal bahan- dari bahan olahan dengan Kimiawi. campuran zat kimiawi. Nurul Khairunisa, diulang. Limbah dari Limbah yang berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi. Oke, atau disebut juga dengan limbah buatan. Kalau yang dari alam tadi berarti berasal dari makhluk hidup. Ada dari Hidup. manusia, mohon maaf. Kemudian ada dari hewan dan tumbuhan. Tumbuhan. Oke, ada yang mau bertanya? Sebelum Ada. Bu Haji Nani melanjutkan? Tidak ada? Oke. Ya, baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis dari limbah ya. Nah, sekarang kita fokuskan pembelajaran kepada limbah lunak. Ya, di sini limbah lunak ada 2 jenis, yaitu limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Ya, berikutnya.
Baik, tadi sudah disampaikan ya bahwa limbah organik adalah limbah yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Ya. Nah ini contoh limbah tumbuhan, ini limbah hewan, ya bisa kalian lihat. Kemudian sekarang kita lihat karakteristik atau ciri-ciri dari limbah lunak. Yang pertama adalah mudah membusuk. Yang kedua, dapat diurai dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, memiliki kandungan air yang tinggi. Nah, kita perhatikan contoh dari limbah lunak organik. Ini terdiri dari tumbuhan. Ya, bisa kalian lihat. Coba kira-kira apa ya itu ya? Bisa Apa saja? diamati. Nah, ini juga termasuk limbah ya. Ada jerami, ada kulit jagung, ada kulit bawang putih, ya ada kulit salam, ada kulit kacang. Oke. Berikutnya adalah limbah lunak anorganik. Apa itu limbah lunak anorganik? Yaitu limbah yang berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimia dan dan menghasilkan bahan yang lembut. Ya. Lentur dan mudah dibentuk serta diolah dengan sederhana. Coba kalian amati. Ini Nih. merupakan contoh dari limbah anorganik ya. Ada kemasan dari styrofoam, ada kain perca, ada kertas koran dan ada sisa kemasan bungkus. Ya. Ya. Di mute dulu anak-anakku. Dengarkan Ibu Nani bicara dulu. Nanti kita bergantian, oke? Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah karakteristik dari limbah lunak anorganik. Yang pertama mudah diolah, yang kedua sulit terurai. Ya. Nah seperti ini ya, contoh-contoh hasil. Boleh. Satu-satu biarkan. Ya. Udah. Tadi dari ini aja udah karakteristik aja dulu sampai karakteristik. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu bisa dipahami tentang jenis dan karakteristik dari limbah lunak organik dan anorganik. Sudah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan dibuka Ya? suaranya, kalau tidak di-mute lagi ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah ini contoh-contoh limbah ya dari kulit bawang. Bisa kita buat jadi kerajinan yang sangat bermanfaat. Oke, nggak apa-apa. Langsung aja. Ya. Kain perca, ya, limbah kertas, limbah lembaran plastik, ada styrofoam. Kemudian, nah kita lihat bagaimana mengolah limbah tersebut ya menjadi bahan kerajinan. Ya, tentunya kalian harus mengenal 3 istilah dalam pengolahan limbah. Yang pertama ada reuse, dan recycle. Apa ketiganya itu? Ya, boleh Bu Retno mau menjelaskan? Reduce itu mengurangi. Muncul aja kalimatnya. Iya muncul. Tunggu. Oke, reduce adalah meminimalisir penggunaan barang-barang yang dapat menimbulkan sampah. Contohnya,
Ya, jadi kalian menggunakan atau membeli barang-barang yang bisa digunakan kembali. Yang terakhir saya ingin sampaikan. Ya, jadi kalian perhatikan pada belum. Nah, coba. Perhatikan gambar yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada galon, ada botol minum plastik. Kemudian kalian lihat ada tanda checklist dan tanda silang. Artinya apa kira-kira? Ya. Oke. Tanda checklist Halo? berarti Ya. Tanda ya. checklist berarti Yang bisa disulang. yang bisa diulang, yang Ya. bisa Digunakan. digunakan lagi. Sementara yang di sebelah kanan Yang tidak bisa disulang. tidak bisa diulang. Oke, jadi sebaiknya kalau kalian menggunakan botol minum sudah selesai harus langsung dibuang. Wow. Untuk mengurangi limbah tadi harus bagaimana? Bawa botol minum. Kita menggunakan yang Menggunakan mana apa? berarti? Menggunakan yang mana? Menggunakannya yang galon atau yang botolan? Yang galon atau Galon. yang galon? Betul. Ya, Oke. bagus. Galon. Ya. Yang galon ya. Ya. Dan yang kedua ada kegiatan reduce. Oh, masih contoh yang tetap reduce ya. Kalau kita menggunakan kertas ya, misalnya kita ingin membuat laporan makalah atau apa gitu ya, kita kan menggunakan kertas HPS atau apa ya. Nah, misalkan ada kesalahan di halaman pertama, nah kita gunakan jangan langsung dibuang kertas itu ya, tapi kita gunakan halaman yang keduanya untuk menulis atau memfotokopi. Ya, ini salah satu kegiatan reduce juga ya, untuk meminimalisir, mengurangi sampah, mengurangi ya. limbah. Ya, limbah. Oke, berikutnya. Reuse. Kembali sampai masih bisa digunakan. Apa itu? Kegiatan memakai kembali sampah yang masih dimanfaatkan, baik untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Kira-kira jelas penjelasan ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Memakai kembali. Iya. Oke ya. Contoh. Kira-kira gambar apa itu Bu Nani ya yang di layar ya? Ya, coba kita amati dulu ya. Gambar yang pertama itu kemasan. Biasanya kalau kita beli makanan ya, makanan siap saji itu dikemas dalam tepak-tepak ya, di mana terbuat dari styrofoam atau plastik. Ya, yang kedua minuman, sama minuman juga. Kalau kita membeli misalnya Chat Time, ada kopi apa itu es ya, itu biasanya menggunakan styrofoam atau plastik. Juga kalau kita belanja ya menggunakan kresek ya. Dan lihat di tong itu banyak sekali botol-botol bekas minuman atau bekas ini ya, alat-alat rumah tangga ya. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan kedua ya. Nah, ini yang tidak boleh kita gunakan. Ya. Nah, jadi kita diharapkan pada kegiatan reuse ini tidak sering membeli minuman dan makanan dalam kemasan. Oke, kalau seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Coba, kalau apa yang bisa ya, kita lakukan jika kegiatan reuse itu tidak sering membeli minuman atau makanan dalam kemasan? Solusinya bagaimana untuk mengurangi limbah tersebut? Solusinya yaitu dengan membawa makanan dari rumah.
Bawa tempat minum atau tumbler ya, kemudian membawa tepak makanan. Oke. Ya. Dikit. Kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang ketiga itu adalah recycle. Apa itu recycle? Produk baru yang dapat meningkatkan pendapatan. Ya bagus. Recycle adalah kegiatan daur ulang sampah yang sekiranya dapat bermanfaat dengan cara membuat produk baru yang dapat meningkatkan pendapatan. Didaur ulang ya. Jadi Berikutnya. daur ulang. Nah, sampah itu bisa menambah pemasukan ekonomi keluarga. Ya. Kegiatan recycle meminimalisir pemakaian plastik yang sekarang membawa tas khusus untuk berbelanja. Dengan cara membawa tas khusus untuk berbelanja. Jadi kalau kalian mau belanja, diharapkan dari rumah kalian sudah menyiapkan tas belanjaan. Nah, seperti belanja di mana? Satunya. Kalau di Cirebon ini ada ya. Kalau kita belanja, kita membawa tas sendiri dari rumah. Di mana? Di Lotte ya, di Lotte itu harus membawa tempat sendiri atau plastik sendiri. Nah, ini contoh ya. Contoh Keranjang. membuat barang yang bisa dipakai dari limbah anorganik ya. Berikutnya nah, itu contoh-contoh dari limbah yang disebut dengan recycle ya, yang bisa digunakan kembali menjadi produk yang lebih menarik. Contohnya tadi tuh. Ya. Nah, itu. Ada kira-kira dari ya? Yang pertama itu kira-kira dari apa? Ada yang tahu? Dari Bekas botol plastik. Iya, bagus. Dari bekas botol plastik ya, misalnya dari Aqua atau dari Prima dan sebagainya yang ukurannya besar ya, 1 liter ya. Ya, yang 1 liter. Kemudian contoh yang kedua. Air. Nah, itu juga masih dari botol plastik. Ya. Ya, buat ya. Dari botol plastik yang ada tanamannya itu bisa digunakan untuk sebagai pot bunga ya. Kemudian kita vas itu bagus-bagus sekali bentuknya atau warnanya. Nah, itu bisa dari apa saja? Dari bungkus ya, dari bungkus atau dari plastik, kemasan. dari kemasan ya. Ya. Masih ada ya contoh-contohnya, masih ada kelihatannya? Habis. Udah. Oh, Sudah udah. habis. Oh ya. Ya. Ya, baik. Mungkin itu materi yang bisa kita sampaikan hari ini. Baik, kita simpulkan ya dari penjelasan tadi bahwa kerajinan bahan lunak ya, tadi kita lihat ada pengertian dari limbah ya atau sampah
Ya, coba Ibu ingin tahu siapa yang tadi memahami apa itu yang dimaksud dengan limbah atau sampah. Sisa dari suatu usaha atau kegiatan Syafir. manusia, Oke. baik Ya. merupakan padat, gas, cair. Apalagi? Ya. Sampah adalah sisa Atau yang tidak dipandang sudah tidak dapat digunakan. Untuk Jafir dikasih jempol 2. aktif ya, Jafir ya. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Yang lainnya bagaimana? Sudah bisa dipahami apa Sudah, itu Bu. sampah ya. Kemudian ya, Pertanyaan berikutnya. yaitu terkait dengan jenis-jenis dari limbah. Ya, cara umum dulu. Limbah itu dikelompokkan menjadi berapa jenis? 2. Wah, Bentar, ini belum masuk kepada limbah lunak ya. Tadi secara umum dulu. Jenis limbah itu dikelompokkan. Ada berapa Menjadi- jenis ya? Menjadi 3 Dua. dari Dua. 2 semuanya. Iya, Bu. ya, Bu. Ada 2 atau ada 3? Tiga, Bu, tiga. 2. Ya. Ada berapa? 3. Secara umum ya jenis limbah itu dikelompokkan menjadi Ada 3 apa saja? Berdasarkan apa saja? Berdasarkan wujudnya, Oke. sumbernya, dan senyawa. ya betul ya ada 3 berdasarkan sumbernya. Yang pertama berdasarkan wujudnya dan wujudnya. yang ketiga berdasarkan Dan senyawa. senyawa. Nah yang sedang kita pelajari yang berdasarkan senyawa yaitu ada berapa jenis? Organik dan dua, Bu. Iya Ya. siap, alhamdulillah. Jafir, aktif Jafir. sekali ya. Organik dan Dan anorganik. Nggak tahu. Oke, sekarang pengertian dari limbah organik. Siapa yang bisa? Limbah dari alam, Bu. Organik. Limbah dari Ya. alam. Alam. Tumbuh-tumbuhan dari manusia cukup. Oke. Diulang. Yang mau jawab hands up. Limbah organik. Jafir. Kalau Udah bagus ya. Sekarang yang lainnya, coba yang lainnya selain Jafir. Apa itu limbah Limbah organik? organik adalah limbah Berasal dari alam. masih ada Karoma. Ya. Ya, Karoma. Ya. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari alam. Contohnya? dari alam. Dari Misalnya apa? apa? Dari alam ada Seperti tumbuhan, tumbuhan, ya, dan hewan, dan manusia. hewan. Oke. plat. Kalau yang anorganik, Sekarang limbah anorganiknya, siapa yang bisa? Dari zat kimiawi. Limbah yang berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimia. siapa nih? Sauki? Tadi siapa ya? Sauki apa Natasha ya? Diulang. Oh, Natasha. Masa, oh ya. Ya, atas. Ya. Limbah anorganik? Limbah lunak anorganik dari bahan olahan dengan campuran kimiawi. Atau disebut juga dengan limbah Yang dapat diurai. buatan. Oke. Jenis karakteristik sekarang. Coba karakteristik atau ciri-ciri dari limbah yang organik. Lembut, empuk, Diolah lunak. dan mudah terurai. Mudah membusuk, Karoma sudah ya. Mudah membusuk, Apalagi? dapat terurai, terurai. itu yang singkat. Oke. Yang ketiganya apa? Masih ada? Satu lagi. Kandungan airnya tinggi.
Kaila memiliki 7G. kandungan air yang tinggi. Kaila tadi. Kaila ya, tadi yang jawab ya. Oke. Raise hand. Yang kedua, Angkat tangan. karakteristik dari limbah anorganik. Sulit Coba. terurai. Mudah diolah dan sulit terurai. Ya, sulit terurai. Siapa? Kemudian Mudah diolah. mudah diolah. Olah. Mudah diolah dan sulit terurai. Sulit terurai. Nah, sekarang coba kaitannya dengan nanti yang akan kalian praktekkan di pelajaran kerajinan ini, kita akan membuat satu karya dari kerajinan limbah lunak. Ya, lunaknya ini kita coba yang anorganik. Coba kira-kira contohnya apa? Limbah lunak dari anorganik yang bisa kita Kain olah perca. menjadi produk kerajinan yang bermanfaat. Bisa Kain perca. memiliki nilai fungsi atau nilai hias. Misalnya Siapa dari yang apa? menjawab? Kain perca. Kain perca dari keset. Javir menjadi lagi. keset. Javir lagi. Bagus, Javier. Udah ada ide berarti ya? Nanti Ya, Bu. setelah selesai pelajaran ini, saya akan membuat satu produk dari kain perca menjadi keset ya. Keset ini tentunya sangat bermanfaat karena sekarang lagi musim hujan ya. Ya, Javier hujan. nanti bisa mempraktekkan ya. Buat keset dari kain perca. Siap? Ya, Bu. Siap. Butuh produknya ya nanti ya. Oke? Ya, Bu. Dari produk kain perca yang sekarang sedang booming, sedang ramai dipakai oleh terutama untuk perempuan. Apa kira-kira? Kira-kira apa? Dari kain perca. Ya. Perempuan laki-laki juga sama. Tas. Masker, ya Masker. pinter. Kemudian yang perempuan khususnya yang di belakang ini untuk apa namanya? Konektor masker. Konektor masker, ya. masker. Nah, itu bisa dibuat ya dari kain perca. Baik ya. Berharapkan dari sekarang coba kalian menyiapkan kira-kira produk kerajinan apa yang akan dibuat. Bisa itu dari kain perca, misalnya dari kertas. Coba tadi ditampilkan ada contoh misalnya dari kertas koran. Bisa kita buat apa dari kertas koran? Ada yang bisa memberikan contoh? Patung. Dibuat patung. Diapakan tuh Berarti pakai kertasnya? teknik apa itu kalau kita buat patung? Harus di? Kain kertasnya diapakan? Dibuat apa? Hancurkan. Dihancurkan. Dibuat bubur ya, bubur kertas. Nanti kita bentuk jadi patung. Dipadatin. Ya. Dipadatkan kemudian dicetak. Boleh juga ada dengan teknik gulung, misalnya ya. Digulung-gulung sampai kecil-kecil, kemudian dibentuk, bisa untuk membuat kerajinan vas bunga, tempat tisu ya. Ya. Bisa miniatur rumah. Ya. Oke. Apalagi? Ya. Dari plastik kemasan ya. Bisa kita buat tadi Bunga. tas, bunga, Bungkus kopi, bungkus kemasan. Bungkus ya kemasan ya. ya mungkin tugasnya itu ya, Bu Retno sama Bu Atin. Ya, jadi kalian menyiapkan bahan-bahan, kemudian alat yang dibutuhkan untuk membuat salah satu bentuk kerajinan limbah lunak anorganik. Ya, sudah bisa dipahami anak-anak? Ya, Bu. Ya, mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini nanti bisa kalian share di grup, diinformasikan ya, bahwa dalam satu semester ini produk kerajinan yang akan kalian hasilkan, silakan nanti kalian membuat dari bahan limbah anorganik. Bisa itu berupa kain perca, kertas koran, atau dari kemasan plastik. Ya, silakan pilih ketiganya, salah satunya. Oke, bisa dipahami? Ya, Bu. Nanti bisa difoto produknya atau Ibu masih ingat ini ada Nurul Fahiyah ada enggak ya? 7A. Nurul. Hadir enggak ya?
Alhamdulillah waktu ini apa? Stik es krim. Konstruksi miniatur rumah dia sudah membawa ada di sekolah ya. Mudah-mudahan kalian juga nanti bisa dibawa ke sekolah, boleh ya. Nanti kita akan tampilkan pada saat pameran ya. Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Tidak ada? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada? Ya. Tidak ada, cukup sampai di sini Ya. pertemuan hari ini. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, kalian tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dengan cara cuci tangan, ya pada air mengalir, menjaga jarak. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Terima Nanti kasih, insya Allah ya. materi kita akan share di GCR ya. Kalau misalkan Bu. hari ini belum sempat mencatat, nanti Ibu share dan ada link soal nanti ya. Tetap selalu mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran. Ya, tetap dan jaga sehat dan jaga aman. Ya, salam buat keluarga di rumah ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya di foto dulu. Coba tampakkan Ditampilkan videonya. Videonya wajahnya. ditampilkan. Kita akan foto dulu ya. Oke. Aditya Fakih, Arlin, Yang Fadila, belum dibuka videonya. dibuka dulu sayang. Ya, kita foto. Susah, Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.